musik tanah air kembali berduka. Salah satu musisi kebanggaan Indonesia, Glenn Fredly, meninggal dunia sore ini, Rabu 8 April 2020. Ia meninggal dunia pada usia 44 tahun karena penyakit meningitis di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, Jakarta pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Meningitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun tubuh juga dapat memicu munculnya meningitis. Semua golongan usia berpotensi terjangkit meningitis, termasuk bayi. Apabila meningitis tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memburuk dan memicu komplikasi seperti kejang dan gagal ginjal. Gejala dan faktor pemicu penyakit meningitis. Meski gejala awalnya mirip dengan flu, meningitis tetap harus diwaspadai karena juga dapat menimbulkan kejang-kejang dan kaku pada leher. Pada bayi di bawah usia 2 tahun, meningitis umumnya ditandai dengan memunculnya benjolan di kepala. Ada beberapa faktor yang dapat memicu meningitis, antara lain infeksi kuman, penyakit kanker, lupus, efek samping obat, dan operasi otak. Resiko terkena meningitis juga akan meningkat pada ibu yang sedang hamil ataupun lupa menjalani imunisasi. Ada beberapa gejala yang ditimbulkan dari penyakit meningitis. Gejala ini hampir sama seperti penyakit pada umumnya, sehingga sangat sulit untuk dikenali. Beberapa gejala yang timbul antara lain seperti demam, sakit kepala, dan juga flu. Jika tidak ditangani dengan cepat, maka penyakit ini dapat memicu terjadinya berbagai komplikasi penyakit seperti gagal ginjal. Gejala lain yang lebih spesifik yaitu leher menjadi kaku, sensitif terhadap cahaya, timbulnya ruam, serta nafsu makan menjadi berkurang. Pada anak di bawah usia 2 tahun, munculnya gejala meningitis hampir sama seperti pada orang dewasa. Namun mereka memiliki gejala lain yang lebih spesifik, yaitu munculnya benjolan pada bagian kepala. Cara mengobati dan mencegah penyakit meningitis. Pengobatan meningitis umumnya berbeda-beda, tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan obat antimikroba atau menjalankan terapi bila meningitis disebabkan oleh kanker atau lupus. Penyakit ini bisa dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat, menghindari kondisi yang dapat memicu penyebaran infeksi, guna meningkatkan kekebalan tubuh dari kuman penyebab meningitis. Lakukan vaksinisasi termasuk vaksin PCV sesuai anjuran dokter. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit meningitis. Di antaranya, yang pertama, memberikan vaksin. Pemberian vaksin dibutuhkan untuk mencegah tertularnya seseorang dengan orang lain yang memiliki penyakit meningitis. Jika Anda berumur 16 hingga 21 tahun, maka melakukan vaksinisasi sangat dibutuhkan. Terutama sekali jika Anda tinggal berdampingan dengan orang lain dan jauh dari keluarga. Yang kedua, menjaga jarak dengan individu terinfeksi. Sudah dijelaskan bahwa penyakit ini termasuk ke dalam penyakit menular. Oleh karena itu, untuk mencegahnya sebisa mungkin
bagi Anda untuk tidak berdekatan dengan orang yang sudah terinfeksi penyakit ini. Yang ketiga, jaga sistem kekebalan tubuh. Hal ini sangat penting untuk tidak boleh dilupakan adalah untuk selalu menjaga sistem kekebalan pada tubuh dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Demikianlah penjelasan lengkap terkait penyakit meningitis. Semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.